Salam damai sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan terima kasih Bapa. Engkau telah menyertai kami sepanjang malam hari ini Bapa, dan Kau bangunkan kami pagi hari ini dengan penuh segar bugar. Dan terima kasih Bapa, kami mohon pada Engkau ya Bapa, untuk kami boleh beraktivitas pada hari ini. Terlebih sebelumnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang akan Kau firmankan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Kamis 27 Mei 2021, yaitu dari kitab Yohanes 8 ayat 12. Demikian bunyinya. Maka Yesus berkata pula pada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas kita hari ini adalah satu dari 7 perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes yang sebenarnya pengakuan akan identitas diri Yesus. Siapakah Yesus? Perkataan itu adalah, pertama, akulah roti hidup. Yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Keempat, akulah gembala yang baik. Kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh, akulah pokok anggur. Saudara-saudara, Yesus mengatakan ini, akulah terang dunia, sehari setelah orang Yahudi merayakan Hari Raya Pondok Daun. Apa itu Hari Raya Pondok Daun? Hari Raya Pondok Daun adalah selain bersyukur untuk panen, hari raya ini adalah untuk mengingat perjalanan nenek moyangnya, bangsa Israel, di padang gurun selama 40 tahun, di mana Allah menyertai perjalanan mereka dengan tiang awan dan tiang api, sehingga perjalanan mereka dapat lancar tanpa harus merasa takut akan gelap dan tersandung. Untuk mengingatkan sejarah itu, maka mereka mendirikan pondok sederhana dengan dedaunan, dan sebagai tanda akan tiang awan dan tiang api itu, maka mereka menyalakan 2 api yang terus menyala selama 7 hari 7 malam lamanya, supaya setiap orang yang melihatnya diingatkan akan sejarah mereka, akan tiang awan dan tiang api itu, akan penyertaan Allah. Itulah Hari Raya Pondok Daun. Nah, sehari setelah perayaan itu, tiba-tiba Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Orang-orang itu pasti segera mengingat apa yang baru saja mereka lalui dan rayakan selama 7 hari terakhir. Siapakah dia yang berani mengatakan dirinya adalah terang dunia? Yang selalu mengingatkan orang Israel pada terang yang mereka terima dalam perjalanan selama puluhan tahun di padang gurun itu. Maka tidak heran apabila orang Farisi dan para ahli hukum Taurat langsung menantang kesaksian Yesus itu. Baca di ayat 13. Sebab mereka tahu apa yang diklaim Yesus. Kalau Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," dan di latar belakangi konteksnya peringatan Hari Raya Pondok Daun dan adanya tiang awan dan tiang api, maka orang Israel segera tahu apa artinya dan siapa dia. Dia bukan sembarang orang. Dia bukan sembarang guru, tetapi dia yang ilahi, yang berasal dari Allah itu, yang berani mengatakan, "Akulah terang dunia."
Saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan akulah dan 7 kali mengatakan aku ini di dalam Injil Yohanes, seperti saya sebutkan tadi, apa sebenarnya yang ingin dikatakan Yesus? Perhatikan setiap kali Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah air hidup. Semua yang dikatakan Yesus itu menyangkut kebutuhan pokok manusia. Terang, roti, air, anggur. Dan dengan kalimat akulah terang dunia, Yesus hendak menegaskan bahwa dirinya adalah sumber kehidupan. Bukankah terang itu yang memberi kehidupan, saudara-saudara? Terang yang memberikan kehangatan kepada tanaman untuk bertumbuh. Dengan terang kita bisa beraktivitas. Saya ada beberapa tanaman adenium di teras rumah dan rumah saya menghadap ke timur. Saya perhatikan daun-daun dan bunganya semua menghadap ke arah timur. Saya penasaran. Kemudian saya ubah pot dan arahnya. Ternyata benar, saudara-saudara, daun dan bunganya lambat laun berbalik arah lagi, menghadap ke timur lagi. Dan ternyata benar, terang adalah sumber kehidupan. Tanpa terang tidak ada kehidupan. Makanya di kitab Kejadian mengatakan, apa yang Allah lakukan ketika pertama kali mencipta. Allah mengatakan, jadilah terang. Maka selanjutnya banyak tercipta kehidupan, bukan? Demikian juga bangsa Israel ketika puluhan tahun mengikuti tiang awan dan tiang api. Sehingga bisa berjalan terus, ada aktivitas, ada kehidupan. Namun ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, dia ingin menegaskan kepada pendengarnya bahwa akulah sumber kehidupan itu. Apabila tidak mengikuti aku, akan binasa. Sama seperti nenek moyangmu. Binasa karena tidak mengikuti tuntunan tiang awan dan tiang api. Hidup di dalam kekerasan hatinya. Itulah yang akan terjadi ketika engkau tidak berjalan di belakangku. Perhatikan saudara-saudara yang Yesus katakan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Siapa saja yang mengikuti terang itu, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi kalau orang memutuskan, dia tahu bahwa Yesus adalah sumber terang dunia, sumber kehidupan, kemudian dia memutuskan bahwa dia tidak berjalan di belakang terang itu, memberontak terhadap terang itu, maka itulah yang terjadi ribuan tahun yang lalu terhadap bangsa Israel yang tidak mengikuti tiang awan dan tiang api. Ada problem besar yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus mengatakan, akulah terang dunia, itu menegaskan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan itu, yang menuntun kita untuk melangkah ke depan. Namun respon kita apa? Apa respon kita? Itulah yang memutuskan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kebanyakan orang tahu apa yang baik dan benar di dalam hidup ini, bukan? Kita tahu olahraga itu baik buat kesehatan. Tetapi yang kita tahu belum tentu kita lakukan. Kita tahu di masa pandemik ini perlu menjaga diri adalah hal yang penting. Tetapi yang kita tahu tidak selalu kita eksekusi. Kita tahu Yesus adalah terang itu, sumber kehidupan itu, sumber panduan untuk melangkah di tengah dunia yang suram ini. Tetapi belum tentu kita mengikutinya. Saudara-saudara, di pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum nats kita hari ini, yaitu di ayat 1 sampai 11, ada cerita Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dan para ahli hukum Taurat dengan menghadirkan seorang perempuan yang kena OTT berzina, operasi tangkap tangan, dan meminta pendapat Yesus karena menurut Musa dalam hukum Taurat,
perempuan seperti ini dihukum lempar batu. Namun apa kata Yesus? Barang siapa yang merasa tidak berdosa, silakan melempar ke perempuan itu. Namun apa yang terjadi? Mereka satu persatu meninggalkan Yesus. Sehingga tinggal Yesus dan perempuan itu. Saudara-saudara, lihatlah mereka meninggalkan sang terang itu dan kembali ke tempat yang gelap, kembali ke kegelapan. Dan hanya satu, yaitu perempuan itu yang mengikuti terang itu. Hingga Yesus berkata di ayat ke-11, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, dengan nas kita hari ini, sekarang kita tahu bahwa Yesus adalah terang dunia, sumber terang, sumber kehidupan. Apa respon kita sekarang? Apakah seperti orang Farisi dan para ahli hukum Taurat itu yang meninggalkan sang terang itu dan kembali ke jalan yang gelap? Atau seperti kata Yesus kepada perempuan itu, mulai sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber kehidupan itu. Engkaulah terang itu. Untuk itu ya Bapa, terangilah kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kuatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga hati dan pikiran kami boleh menerangi orang-orang di sekitar kami. Dan ampunilah segala dosa sekalian kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan kami layak menerima berkat yang akan Kau tambahkan lagi kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.